Gedung Kecamatan Tanjung Uncang Kota Batam, sebuah sekolah menengah pertama berdiri dalam sunyi yang bersahaja. Luasnya sempit, dihimpit rapat oleh perumahan padat penduduk. Gerbangnya bersentuhan langsung dengan jalan kecil, tanpa halaman lapang sebagai jarak. Sekolah ini seolah belajar berdamai dengan keterbatasan sejak pertama kali pagi datang. Dinding-dindingnya yang mulai pudar menunggu giliran untuk diperbarui. Letaknya jauh dari jantung kota, jauh dari hiruk-pikuk fasilitas pendidikan yang kerap dianggap sebagai ukuran kemajuan. Namun di tempat yang jauh dari pusat itulah, justru tumbuh sesuatu yang tak mudah pudar, semangat literasi. SMPN 38 Batam tak memiliki perpustakaan. Tapi di sekolah inilah literasi dirawat dengan cara yang paling sederhana dan paling jujur setiap hari. Ketika dunia menempatkan literasi remaja Indonesia pada peringkat yang jauh di bawah, sekolah ini memilih melawan dengan ketekunan. Kata-kata dijadikan napas harian, bukan sekadar pelengkap kurikulum. Literasi bukan slogan di spanduk, melainkan kebiasaan yang hidup di halaman sekolah, di dinding kelas, dan di suara anak-anak yang berani bercerita. Selasa pagi, tanggal 20 Januari tahun 2026, suasana hangat menyambut kehadiran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Batam Seksi Pendidikan. Di ruang kantor bercat krem, Kepala SMPN 38 Batam, Alfida Hasan SPD, menerima dengan senyum yang tenang. Foto-foto kebersamaan guru dari masa ke masa berbingkai kayu menghiasi dinding, menjadi saksi bahwa sekolah ini telah lama percaya pada proses bahwa perubahan lahir dari kesabaran. Dalam diskusi santai tentang literasi, Alfida bercerita bagaimana semangat belajar dirawat. Setiap hari, secara bergilir, siswa dari setiap kelas didorong menulis cerita pendek, puisi, jurnal harian, hingga video pendek. Menulis bukan tugas sesekali, melainkan kebiasaan yang berulang. Setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, tulisan-tulisan itu dibacakan terbuka di halaman sekolah. Kata-kata anak-anak melayang di udara pagi, menyapa teman-temannya, melatih keberanian untuk didengar. Kepercayaan diri juga ditempa lewat pidato berbahasa Inggris. Bukan hanya siswa yang tampil, para guru pun bergiliran berdiri dan berbicara. Di sekolah ini, keberanian tak mengenal hierarki. Guru dan murid sama-sama belajar mengalahkan rasa takut. Sebagai guru bahasa Inggris, Alfida adalah seorang pencerita. Ia fasih melafalkan gurindam 12 karya Raja Ali Haji, menjahit literasi modern dengan kearifan Melayu yang berakar. 12 pasal gurindam terpajang di dinding depan kelas, menjadi pengingat bahwa nilai dan kata-kata telah lama menjadi penuntun hidup. Pada tanggal 29 Januari mendatang, sekolah ini akan mengadakan pelatihan jurnalistik dan literasi serta lomba gurindam merupakan rangkaian dari Festival Anak Tanjung Uncang 38. Menghidupkan pojok-pojok baca di halaman sekolah. Buku-buku hadir di ruang terbuka, ditemani angin dan cahaya. Seolah ingin mengatakan bahwa membaca tak selalu membutuhkan gedung megah. Cukup ruang, waktu, dan kemauan. Diskusi pagi itu harus berakhir. 50 siswa dan siswi telah menunggu di ruang laboratorium komputer, bersiap mengikuti pelatihan jurnalistik dan literasi. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan SMP, Joni Satria Putra, didampingi pengawas SMPN 38, Henry Naldi. Dalam sambutannya, Joni berharap PWI Batam terus berjalan bersama Dinas Pendidikan dan para guru untuk mendorong literasi di seluruh sekolah Batam. Literasi dikatakannya adalah fondasi untuk berpikir dan bersikap. Ketua PWI Batam, M.A. Hafi Ansari, menegaskan bahwa kehadiran PWI di sekolah-sekolah bukan sekadar mengisi agenda pelatihan. Ini adalah ikhtiar panjang menyambut Hari Pers Nasional atau HPN. Momentum HPN bukan hanya milik wartawan, tetapi milik mereka yang percaya bahwa kata-kata mampu mengubah cara berpikir dan menulis bisa menyalakan masa depan. Sebagai pemateri, Hafi menekankan bahwa jurnalistik dan literasi bukan hanya tentang menulis berita atau membaca buku. Keduanya adalah latihan untuk jujur pada fakta, berani pada kebenaran, dan bertanggung jawab pada setiap kata yang disampaikan. Di tengah banjir informasi hari ini, kemampuan membaca secara kritis dan menulis secara etis adalah bekal yang tak ternilai. SMPN 38 Batam juga memiliki pres sekolah yang aktif. Sekitar 160 siswa belajar jurnalistik yang terintegrasi dengan literasi. Ahmad Ari, Ketua Pres Sekolah,
menyebutkan bahwa ia dan teman-temannya rutin mengisi mading. Bagi mereka, mading menjadi ruang kecil yang menjadi panggung pertama dalam berjurnalistik dan berliterasi. Jejak langkah seksi pendidikan PWI Batam telah tertinggal di banyak sekolah, SMPN 26, SMPN 60, SMPN 52, SMPN 22, SMPN 30, hingga SMPN 1 Batam di belakang Padang. Wartawan senior seperti Armen Aditya, Kamil, Dedi Sulaiman, dan Kamal, terus berkomitmen melangkah, mengetuk pintu-pintu sekolah, menyalakan kembali kepercayaan pada literasi. Sekolah-sekolah pun perlu terus didorong menggelar lomba berbasis literasi yang menjadi ruang-ruang kecil tempat anak-anak belajar percaya bahwa suara mereka berarti. Di SMPN 38 Batam, di sekolah sempit yang jauh dari pusat kota, literasi akhirnya menemukan rumahnya. Tanpa perpustakaan megah, tanpa fasilitas berlebih, kata-kata tetap hidup. Dibaca setiap pagi, ditulis dengan berani, dan dirawat dengan keyakinan sederhana, dari halaman kecil inilah masa depan bisa mulai disusun. Keimanan yang kokoh, hidup bergotong royong, mandiri dan kreatif, itulah visi kita. Penulis M. A. Hafi Ansyari dan tim liputan rasio.com melaporkan.